Simpson yang merupakan pencetus strategi membaca ini menyatakan bahwa 4P adalah strategi pembelajaran yang mengoptimalkan proses kognitif dan metakognitif di mana siswa terlibat secara aktif untuk membaca. Adapun strategi dalam 4P ini ada 5, yaitu pertama yaitu predikat atau memprediksi. Pada langkah ini, siswa diarahkan untuk memproses teks dalam cara lebih aktif, yakni memprediksi teks bacaan. Siswa diarahkan untuk memprediksi teks dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan prediksi atau menentukan ide pokok atau informasi penting yang ada dalam teks bacaan. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang langkah-langkah penerapan 4P yang kedua, yaitu organize atau mengorganisasikan. Siswa mengorganisasikan informasi yang ada dalam teks. Siswa diberikan kesempatan untuk mencari informasi penting yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan prediksi atau menentukan ide pokok, kemudian menuliskan pada peta konsep. Hal tersebut bertujuan untuk membantu siswa dalam mengingat materi atau bahan bacaan. Yang ketiga ada rehearse atau melatih kembali, melibatkan siswa untuk membaca berulang-ulang, menghafal secara aktif informasi penting atau gagasan pokok yang selanjutnya telah dituangkan dalam bentuk peta konsep. Melalui kegiatan rehearse, gagasan pokok dan informasi penting akan ditransfer ke memori otak. Tahapan rehearse yang berupa kegiatan menghafal ini bertujuan agar siswa mengingat lebih lama gagasan pokok atau informasi yang penting yang pada tahap selanjutnya akan membantu siswa ketika menyusun atau menceritakan kembali isi teks menggunakan bahasa sendiri. Untuk mengevaluasi hasil tulisan siswa dengan cara memeriksa kembali jawaban dari pertanyaan prediksi, memeriksa hasil karangan siswa atau kesimpulan teks untuk memeriksa kebenaran tulisannya. Siswa diperbolehkan untuk membaca kembali keseluruhan teks bacaan sehingga tulisannya tidak akan bertentangan dengan teks yang dibacanya. Keempat yaitu praktische, mempraktekkan untuk mengoptimalkan informasi yang telah dihafal sebelumnya, maka dilakukan tahap mempraktekkan. Tahap mempraktekkan ini merupakan tahap untuk memvalidasi hasil bencana siswa melalui kegiatan menulis karangan. Hasil dari tahapan ini dapat dijadikan melalui kegiatan menulis karangan. Hasil dari tahapan ini dapat dijadikan tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa akan teks yang telah dibaca. terutama bagi kalangan siswa. Dari semuanya
3 pertanyaannya dulu sekarang. Nah, anak-anak, jika kalian sudah menuliskan 3 pertanyaan yang diusulkan tadi, di sini Bu mau meminta kalian untuk membaca teks dari keseluruhan tentang cerita rakyat Timun Mas dan menggarisbawahi tentang cerita yang penting di dalamnya. Dikasih waktu 5 menit ya. Tunggu sekarang. Nah, anak-anak, jika sudah menggarisbawahi hal yang penting, di sini Bu mau minta kalian menjawab pertanyaan dari yang kalian tulis tadi, tentang pertanyaan yang kalian sudah tulis sendiri tadi. Silakan. Nah, kita lanjut. Kan tadi Ibu sudah memberikan teks tentang cerita rakyat Timun Mas ya. Nah, sekarang Ibu minta kalian menuliskan secara singkat tentang cerita rakyat tersebut menggunakan bahasa kalian sendiri. Ya, silakan anak-anak. Di sini Ibu akan meminta kalian untuk mengecek kembali dari pertanyaan, jawaban serta teks singkat yang telah kalian buat tadi. Apakah dari teks bacaan teks yang kalian buat tadi sudah betul dengan teks yang diberikan atau belum? Nah, anak-anak, di sini sudah menuliskan semua tentang cerita singkat dari Timun Mas? Sudah, Bu. Nah, di sini siapa yang mau menceritakan kembali tentang cerita singkat dari Timun Mas? Bu. Silakan kita. Ini merupakan cerita rakyat yang berasal dari Jawa Tengah yang mengisahkan tentang seorang perempuan tua bernama Mbok Sirni yang ingin memiliki seorang anak karena dirinya merasa kesepian karena meninggal kemudian setelah suaminya meninggal. Suatu hari ia bermimpi didatangi oleh seorang raksasa yang menyuruhnya untuk mengambil sebuah bingkisan di bawah pohon. Keesokan harinya, Mbok Sirni pergi ke tempat yang diberitahuan tersebut dan mendapatkan sedikit biji timun. Pak Sirni kemudian menanam biji tersebut dan lama-kelamaan biji tersebut tumbuh menjadi sebuah pohon besar dan menghasilkan sebuah timun. Dan setelah dibuka ternyata isi dari timun tersebut adalah sebuah bayi perempuan dan diberi nama Timun Mas. Berselang beberapa waktu kemudian, raksasa ingin kembali ke tempat Mbok Sirni dan ingin menangkap Timun Mas untuk dimangsanya. Namun Timun Mas melarikan diri dan berhasil mengalahkan raksasa dan kembali hidup bahagia bersama Mbok Sirni. Nah, terima kasih kepada kita. Mari kita beri aplaus. Nah, anak-anak, demikianlah materi kita pada saat ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai berjumpa